Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Sobari dari IPBPD Kota Bandung. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah basis data. Di sini kita diberikan contoh kasus untuk tugas 2, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD dengan memiliki 6 tabel. Yang pertama ada dokter admin, administrator, lalu daftar, pasien dokter, dan dokter. Kita disuruh membuat ERD ini dimasukkan ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM. Panduan pengerjaannya kita bisa mengikuti panduan dari BNP MSIM 4206 basis data. Untuk yang pertama kita jalankan terlebih dahulu SAM-nya ya. Kita jalankan SAM, lalu juga kita start untuk Apache dan MySQL-nya. Dan bila action ini berubah menjadi stop, berarti ini sudah berjalan. Lanjut kita menuju ke MySQL localhost php myadmin. Di sini kita bisa membuat file baru. Di sini berhubung saya sudah membuatnya, jadi langsung saja kita membuat SQL-nya. Di sini kita masukkan create table administrator, lalu ada ID admin dengan integer 3, lalu nama admin dengan parsernya 30, lalu waktu jaga parser 100. Dilanjutkan dengan create table dokter, lalu ada ID dokter dengan integer 3, nama dokter, lalu parser 30, alamat dokter, parser 100, lalu tanggal lahir isi dengan date, lalu nomor HP, parsernya 15, spesialis parsernya 15, lalu waktu kerja parsernya 100. Dilanjut dengan create table dokter admin, ada ID data, ID dokter, ID admin, lalu create table pasien dokter dengan ID integer 3, ID dokter 3, pasien 3, lalu waktu periksa isi date, resep, parsernya 100. Dilanjutkan dengan create table daftar, ada ID daftar, ID pasien, ID admin, dan terakhir create table pasien dengan ID pasien integer 3, nama pasien parsernya 30, alamat pasien parser 100, lalu kita isi jenis kelamin dengan pilihan L atau P untuk menyimbolkan laki-laki dan perempuan. Lalu setelah itu kita isi juga untuk foreign key-nya. Administrator kita hanya memerlukan ID admin, lalu pada daftar kita memerlukan ID pasien dan ID admin. Dilanjut ke dokter, kita memerlukan hanya ID dokter saja, lalu dokter admin kita memerlukan ID dokter dan ID admin. Dilanjut dengan pasien, ada nama pasien, dan yang terakhir pasien dokter, kita memerlukan ID dokter dan ID pasien. Untuk cara mengubahnya, foreign key tersebut kita menuju ke lainnya, lalu isikan indeks, lalu pilih OK. Setelah itu kita menuju ke menu designer, lalu kita create relationship-nya antar table supaya saling terhubung. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk mengisi foreign key-nya.
Di sini kita create relationship dari administrator menuju daftar dengan menghubungkan ID admin dan ID admin, lalu administrator ke dokter admin, ID admin dengan ID admin, lalu daftar menuju pasien dengan relationship ID pasien dan ID pasien, lalu pasien ke pasien dokter, ID pasien dan ID pasien juga, dokter ke pasien dokter, ID dokternya, lalu yang terakhir dokter dengan dokter admin, kita relationsikan ID dokter dengan ID dokter. Bila ini sudah, bisa kita langsung simpan halaman dan klik OK. Setelah ini proses selesai, kita lanjut mengisi tabel pasiennya. Di pasien ini kita isikan 10 nama pasien. Di sini saya sudah mengisinya. Kita bisa melakukannya dengan input insert into pasien. Kita memerlukan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, lalu jenis kelamin. Lalu tinggal isikan value-nya. Setelah itu klik kirim. Dan setelah ini selesai, kita bisa lanjut ke kesannya, kita menuju ke shell atau command promptnya dari SAM. Dan kita sudah masuk ke shellnya ya. Yang pertama kita harus masuk dulu ke MySQL nya, lalu kita masuk ke folder tugas 2. Di sini kita bisa memunculkan tabel yang telah kita buat tadi, berisikan 6 tabel. Dan di sini sudah muncul ada 6 ya. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Lanjut, kita bisa memunculkan dari folder pasien ya. Kita ketikkan select bintang form pasien. Dan di sini telah muncul 10 daftar pasien yang telah kita input tadi. Kita juga bisa memunculkan tabel pasien ini berdasarkan jenis kelamin dari pasien tersebut ya. Kita tinggal select nama pasien, lalu jenis kelamin, form pasien. Di sini akan dimunculkan jenis kelamin dari pasien-pasien tersebut. Kita juga bisa, bila mana kita ingin memunculkan salah satu jenis kelamin saja, kita bisa mengetikkan select nama pasien, lalu jenis kelamin, form pasien, where jenis kelamin, kita pilih laki-laki atau perempuan. Di sini saya sudah mencobanya. Yang pertama kita munculkan laki-laki terlebih dahulu dan di sini telah muncul. Lalu yang kedua kita munculkan yang perempuan, di sini juga muncul yang perempuan. Lalu kita bila ingin menghitung apakah pasien tersebut seberapa banyak, kita bisa menghitung count-nya ya. Kita ketikkan select count ID pasien, form pasiennya. Di sini muncul count-nya 10. Bila mana kita ingin memunculkan pasien berdasarkan ID yang ingin kita munculkan, kita bisa memerintahkan, kita ketik saja select for pasien where ID pasien. Di sini saya memunculkan ID pasien dari 6 sampai 9, maka di sini akan muncul pasien 6 sampai 9. Kita juga bisa memunculkan berdasarkan alamat pasien. Kita tinggal tulis saja form pasien where alamat pasiennya. Di sini saya ketikkan Bandung, maka akan muncul di sini pasien-pasien yang beralamat di Bandung.
Lalu bila mana kita ingin memunculkan ID pasien berurutan dari yang terakhir sampai yang paling awal, kita bisa mengetikkan dash. Lalu bila ingin memunculkan dari awal sampai akhir, kita bisa mengetikkan ASC. Maka di sini muncul berurutan. Ini yang atas dari ID pasien yang paling terakhir menuju terawal, dan yang ini terawal ke akhir. Di sini juga kita bisa melakukan update pasien bila mana ada kesalahan dalam pengetikan nama. Mungkin di sini saya contohkan untuk nama pasien ID pasien 10, saya di sini masukkan Arini Sukarsi, tetapi bila mana proses penginputan ada kesalahan, maka kita bisa mengupdate-nya. Di sini saya update Arini Sukarsi menjadi Arini Sukarsi karena kesalahan dalam penginputan. Kita ketik saja update pasien, set nama pasiennya, pasien yang ingin diupdate yaitu Arini Sukarsi menjadi Arini Sukarsi dengan ID pasien 10. Dan di sini setelah melakukan update, di tabel pun akan terganti dari yang awalnya Arini menjadi Arni. Lalu bila mana ada pasien yang ingin di delete atau data yang ingin di delete, kita bisa mengetikkan delete from pasien. Kita mengacu kepada ID pasiennya. Di sini saya menghapus ID pasien nomor 6, lalu enter, dan ID pasien nomor 6 pun telah hilang. Terima kasih. Sekian praktek kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.